Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di modul 3. Kali ini kita akan mencoba melakukan simulasi remote access menggunakan SSH sesuai dengan studi kasus di modul, yaitu perusahaan Industrial Corp mempunyai sebuah server baru dengan sistem operasi Ubuntu yang memakai IP address 192.168.75.132, netmask 255.255.255.0, sehingga bisa diakses dari manapun asalkan terkoneksi dengan jaringan internet. Untuk mempermudah pengontrolan dan pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan server tersebut dilengkapi dengan program SSH yang menggunakan port default port 22. Salah satu karyawan atau pengelola dari server ingin mengakses server tersebut dan menambahkan sistem keamanan SSH, yaitu mengubah port defaultnya dari 22 menjadi port 69, lalu memblok akses login root dari server tersebut. Akan tetapi beliau sedang dinas di luar kota. Oleh karena itu, beliau menggunakan program putih sebagai media untuk menggunakan SSH agar dapat mengakses server tersebut. Jadi, catatan pertama yang harus dipahami bahwa pada studi kasus ini kita memerlukan aplikasi tambahan, yaitu aplikasi putih. Jadi sebelumnya kita harus menginstal aplikasi putih terlebih dahulu. Oke, langkah kedua yaitu untuk mensimulasikan studi kasus ini, kita memerlukan satu buah virtual machine kembali yang kita anggap sebagai server atau sistem operasi Ubuntu dengan sistem operasi Ubuntu yang akan dilakukan remote menggunakan SSH. Jadi kita anggap virtual machine ini sebagai server dari Industrial Corp yang akan dirubah atau yang akan diremote menggunakan software putih menggunakan metode SSH atau secure shell. Oke, langkah pertama yang perlu diketahui adalah kita harus menyamakan IP terlebih dahulu antara OS kita, OS Windows dan OS Ubuntu ini. Kita harus mengecek apakah IP sudah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Oke, IP sudah sesuai dengan yang ada di modul. Jika belum sesuai, maka teman-teman harus merubah IP-nya sesuai dengan yang ada di modul. Lalu network adapter yang kita gunakan yaitu NAT. Kenapa NAT? Karena kita akan membutuhkan koneksi internet. Jadi ketika kita ingin mengkonfigurasikan atau men-setting SSH di Ubuntu, maka kita perlu menginstal terlebih dahulu program SSH tersebut. Jadi dengan kata lain, SSH ini harus diinstal terlebih dahulu dan proses instalasi ini memerlukan koneksi internet. Dengan menggunakan NAT, maka ketika OS Windows sudah terkoneksi dengan internet, maka OS Ubuntu akan terkoneksi dengan internet juga. Kita cukup dengan uji ping ke server Google. Oke, sudah terkoneksi. Oke, lanjut. Langkah selanjutnya adalah kita akan menginstal program SSH. Jadi setelah connect dengan internet, sebelumnya kita harus masuk terlebih dahulu ke root, masukkan password. Oke, ini merupakan root dari sistem operasi Ubuntu.
Jadi untuk melakukan instalasi kita memerlukan akses root kepada sistem operasi Ubuntu. Untuk melakukan instalasi kita hanya perlu mengetikkan perintah seperti berikut. Lalu enter. Do you want to continue? Yes. Cukup dengan mengetikkan huruf Y, maka paket SSH pun akan terinstall. Oke, langkah selanjutnya adalah mengubah default port dari SSH. Kita ketahui bersama bahwa port dari SSH itu adalah 22. Kita bisa cek di konfigurasi dari SSH. Terlihat port yang tersetting adalah port 22. Jadi port default dari SSH adalah 22. Inilah yang akan kita rubah menjadi port 69. Kenapa kita perlu merubahnya? Karena untuk menjaga-jaga atau istilahnya adalah untuk menghilangkan celah kalau port 22 ini diketahui oleh orang lain. Jadi kita coba untuk mengamankan sistem operasi Ubuntu tersebut dari hacker, dari sniffer atau orang-orang yang memiliki niat jahat pada perusahaan. Oke, kita close terlebih dahulu. Oke, sebelumnya kita harus mencoba terlebih dahulu apakah program putih kita telah berjalan atau belum. Oke, ini adalah program putih. Di sini kita terdapat basic option dari putih. Yang pertama hostname or IP address. Jadi di sini kita harus memasukkan IP address dari PC yang akan kita remote. Masukkan saja IP dari Ubuntu. Port 22 karena portnya belum dirubah. Nah, untuk connection type di sini terdapat beberapa jenis, ada raw, telnet, rlogin, SSH, serial. Karena kita kali ini menggunakan SSH, diklik SSH. Lalu open. Oke, ini adalah tampilan dari putih atau tampilan dari software putih yang ketika kita memasukkan IP address dan port dari SSH, maka ini adalah tampilan pertama dari proses autentikasi. Jadi kita bisa langsung masuk ke OS Ubuntu. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu nama dari OS Ubuntu tersebut. Karena kali ini kita berikan nama server, maka kita harus masuk dengan server. Oke, password. Jadi di awal instalasi kita akan diminta untuk memasukkan password dari OS Ubuntu tersebut. Jadi kita masukkan passwordnya. Oke, inilah hasil ketika kita telah masuk dan berhasil login menggunakan SSH. Perbedaan dari yang metode lainnya seperti telnet atau rlogin, SSH ini setiap langkah, setiap celah yang kita lakukan menggunakan SSH itu dilakukan proses enkripsi. Jadi ketika kita memasukkan password tersebut tidak akan
tidak akan tampil sesuai dengan password asli. Jadi password tadi akan dienkripsi menjadi huruf, angka maupun karakter-karakter lain sehingga tidak mudah untuk dikenali oleh orang lain. Jadi sampai sini kita sudah berhasil masuk menggunakan SSH. Nah, untuk menjawab studi kasus merubah default port dari 22 menjadi 69, kita coba masuk kepada file konfigurasi SSH di Ubuntu. Ini kita close terlebih dahulu. Untuk merubah port dari 22 menjadi 69, kita masuk kembali pada file konfigurasi dari SSH. Port 22 ini kita ubah menjadi 69. Oke, jadi cukup simpel caranya. Kita cuma menghapus 22 menjadi 69. Lalu kita save. Setelah kita save, service dari SSH harus kita restart. Caranya bisa dengan menggunakan mode init.d SSH restart, bisa juga dengan service restart. Metode ini sama saja, intinya untuk merestart atau mereload kembali file konfigurasi yang ada di sshd_config sehingga SSH yang tadinya berada pada port 22 ini menjadi port 69. Kita bisa cek menggunakan software bukti kembali. Kita coba masuk menggunakan port 22 apakah berhasil atau tidak. Oke, putih fatal error. Jadi ini menandakan bahwa kita masuk kepada SSH itu pun tidak bisa karena port yang dimasukkan bukan port dari SSH. Jadi kesimpulannya bahwa merubah port menjadi 69 dan kita masuk menggunakan port 22 itu tidak akan berhasil. Sekarang kita coba menggunakan port 69. Kita lihat kita dapat masuk ke SSH. Oke, jadi proses pengubahan port dari 22 menjadi 69 pun itu berhasil. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana memberikan akses root atau memblok akses root. Jadi kita ketahui bersama bahwa akses root merupakan akses yang sangat fatal dari sistem operasi Linux, karena apabila kita sudah masuk di root berarti kita dapat menggunakan seluruh sistem, seluruh resource dari OS tersebut. Jadi untuk melakukan blok akses root, kita juga bisa menggunakan SSH untuk melakukan blok akses root. Caranya, kita kembali masuk pada file konfigurasi SSH. Kita cari
baris yang berisi autentikasi. Ya, ini merupakan baris autentikasi permit root login dengan status yes. Jadi mengizinkan login menggunakan root dari SSH. Nah, ini akan sangat berbahaya ketika orang-orang yang tidak bertanggung jawab masuk menggunakan root ke sistem operasi kita. Jadi kita untuk mencegah hal tersebut, kita bisa mengamankan, kita berikan akses no untuk permit root login. Jadi ketika statusnya yes, akan terlihat status pada putih. Port 69. Oke, pada bagian ini jika kita setting permit login dengan kondisi yes, login as pada SSH ini kita bisa langsung masukkan root, passwordnya sama dengan password yang tadi. Maka kita akan masuk. Ketika seseorang telah mengetahui root dan password dari operating system atau sebuah sistem operasi, maka dia memiliki kendali penuh terhadap sistem operasi tersebut. Nah, inilah yang akan kita coba rubah atau kita coba blok sehingga orang tidak bisa masuk sembarangan menggunakan root. Kita close terlebih dahulu. Permit login kita akan setting no. Jadi ketika orang masuk menggunakan SSH, menggunakan putih, ketika mereka masuk menggunakan root dan memasukkan password, itu tidak akan terjadi akses atau aksesnya diblok. Kita coba save. Jangan lupa untuk merestart SSH-nya. Oke. Sekarang kita coba untuk masuk menggunakan root kembali. Portnya masih 69. Oke, akses deny. Jadi status permit login setelah kita berikan status no, maka saat kita masuk menggunakan root, kondisi akan menunjukkan akses deny atau tidak diizinkan. Jadi ini artinya bahwa blok akses root pada SSH itu sangat penting untuk mencegah orang-orang yang tidak bertanggung jawab masuk ke dalam sistem kita. Oke, sekian simulasi dari bagian kedua, yaitu remote menggunakan SSH. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.